episode 4. Oh ya, for your information, Sudut Pandang episode 4 ini merupakan episode terakhir dari rangkaian episode Sudut Pandang Podcast di tahun ini. Jadi pastikan kalian udah nonton semua episode dari Sudut Pandang Podcast ya. Dan aku mau spill dikit nih. Di episode 4 ini kita bakalan bahas sesuatu yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Sesuatu itu dekat dengan kita dan biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kira-kira udah bisa ketebak belum kita mau bahas apa nih? Nah, daripada kepo kalian berkelanjutan, ayo kita langsung aja kenalan bareng narasumber kita hari ini. Halo Mbak, mungkin bisa say hi dulu ke kamera? Halo semua. Nah, ini dia guys narasumber kita pada hari ini. Pastinya udah banyak yang kenal sih, soalnya foto Mbak ini udah sering berseliweran gitu ya di Instagram berkat prestasinya. Tapi walaupun udah banyak yang kenal, tetap harus memperkenalkan diri nih Mbak. Mungkin bisa langsung aja nih perkenalan diri. Halo guys, perkenalkan aku Intan dari angkatan PSPD 2020. Nah, kebetulan aku salah satu yang penjual Mari Icip. Udah tahu Mari Icip belum? Apa itu Mbak Mari Icip? Ya, untuk yang kepingin manis-manis silahkan beli di Mari Icip. Pokoknya harus follow dulu. Itu produknya apa aja tuh manis-manis tuh Mbak? Emang boleh ya diomongin di sini? Boleh, spill dong. Sekalian Oke. promo mumpung kita di depan kamera nih. Nah, kebetulan kemarin aku dan teman-teman coba jualan ketan mangga, tahu nggak? Minggu Sticky Rice. Oh, Minggu Sticky Rice, tahu-tahu. Belum beli ya? Belum sih. Harus order nih anak Dema Iya. nih, harus beli Oh, iya. pokoknya. Ordernya kemana Mbak? Di @mariicip Instagramnya. Oh ya, yes. Nanti teman-teman yang tertarik bisa langsung order di Instagramnya @mariicip ya. Soalnya yang manis-manis gini tuh cocok banget pas hujan-hujan, ya nggak sih Mbak? Betul Iya sekali. dong. Nah, kita langsung aja nggak sih langsung tanya-tanya nih, mumpung udah pada siap nih ya. Jadi Mbak Intan ini selain sibuk jualan, terus sibuk juga nih jadi mahasiswa kedokteran ya. Soalnya kan katanya mahasiswa kedokteran tuh super sibuk ya, tapi masih sempet jualan. Tapi di samping itu ada kesibukan lain ternyata. Katanya sih sibuk ikut lomba poster. Apa bener Mbak? Agak hiperbola dikit ya. Untuk Boleh. semester ini mungkin betul sih jualan, tapi karena udah semester 7 udah dikejar deadline skripsi, mungkin lombanya agak dikurangin. Jadi kayak nggak seaktif semester yang lalu. Oh iya, mahasiswa semester tua. Doakan lulus ya skripsinya. Ya, amin. Semoga cepat selesai gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa sih kok bisa tertarik ikut lomba poster gitu? Mungkin bisa diceritakan kenapa gitu Mbak? Dan Oh. dari kapan gitu? Iya, awalnya sih pasti coba-coba ya. Yang pertama, nah itu maba mungkin pada semester awal-awal semester 2. Nah, kebetulan ada rezeki itu masuk ke final. Nah, itu keterusan sampai semester ini gitu. Ya, mungkin awalnya coba-coba lah ketagihan gitu ya. Nah gitu. Lalu kalau boleh tahu nih, prestasi yang didapat akhir-akhir ini apa aja Mbak? Boleh di-spill dong? Waduh, mungkin untuk deket-deket mungkin 2 bulan yang terakhir ya, itu ada 3 cabang lomba dengan cabang lomba yang sama yang alhamdulillah sempat kita raih gitu. Apa aja tuh Mbak? Boleh dong di-spill. Lomba apa aja tuh? Oke, yang pertama pastinya tentang kesehatan ya. Itu alhamdulillah dari timku itu dapat juara 3 di FK Unusa. Untuk yang kedua itu alhamdulillah dapat juara yang kedua di FK Muhammadiyah Malang. Untuk yang ketiga ini mungkin udah sangat keluar dari jalurnya. Kita coba di teknik biomedik gitu. Jadi menciptakan suatu alat terus diimplementasikan dalam bentuk poster. Itu alhamdulillah dapat juara 2 di ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Wih, keren banget ya sih, 2 bulan loh bisa dapat 3 juara, keren ya sih. Lalu kan kita udah tahu nih Mbak Intan ini sering ikut lomba poster gitu. Jadi penasaran, apakah ngedesain itu hobinya Mbak Intan sih? Sebetulnya enggak, aku awalnya bukan anak desain, aku awalnya anak konsumsi. Tiba-tiba ada yang daftarin aku, ya sejak saat itu aku dijerumuskan sama teman-temanku jadi anak desain. Nah kan waktu itu kayaknya liburan ya, jadi ada waktu, jadi aku harus belajar desain pas itu. Nah kebetulan ada lomba, kayak mumpung juga belajar desain, nah hari itu juga aku ikut lomba-lomba. Kayak gitu. Tapi kan tadi dijerumuskan tuh ya katanya. Selama ngedesain sejauh ini apakah enjoy atau terbebani Mbak? Awalnya enjoy ya, jujur sekarang agak terbebani
terbebani guys, tolong ya untuk teman-temanku. Jujur aku agak terbebani, apalagi sekarang udah dikejar deadline skripsi ya, udah dihubungi sama pembimbing, harus kayak ini lomba terus tapi skripsinya kayak gimana, belum ada itu gitu. Jadi kayak ya sekarang agak keteteran. Ya, minta tolong buat teman-temannya Mbak Intan, tolong pengertiannya. Iya, tolong ya. Tolong ya. Tolong orang baik. Orang baik. Terus ini kan desain pasti banyak tahapannya ya, kan nggak sehari langsung jadi tuh, kecuali emang pro banget ya. Sebagai mahasiswa kedokteran gitu kan, sibuk kan ya kuliahnya, kok bisa sempet-sempetnya, bukan sempet lagi nih, sering ikut lomba poster gitu, gimana tuh? Nah ya waktu yang pastinya kita tuh kayak kalau ada waktu luang kan bingung mau ngapain ya. Nah kalau misalnya kita tuh yang pertama harus prioritaskan kewajiban terlebih dahulu, misalnya kayak tugas-tugas diselesaikan, setelah itu kayak kalau ada kita bisa baca peluang seperti poster, nah kita ikut gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, ya kita nggak boleh memaksakan diri gitu. Jadi emang kuliah harus yang nomor satu ya Mbak? Ya, kayak dia nomor satu, enggak ya, bukan. Kita Guys, sendiri nomor ini. satu, oke. Kalau serius dari, Dindi. iya serius nih, kita serius nih. Kalau dari cerita Mbak Intan tadi kan sering ikut lomba poster gitu, apa pernah Mbak Intan ini mencoba ikut lomba di bidang lain, mungkin seperti karya tulis atau video debat atau yang lain gitu? Untuk selama di jenjang perkuliahan ini, kemarin coba-coba di video edukasi, kita coba kayak udah bosen ya ngedit poster, aku dan timku coba di edukasi, semoga doakan ya, semoga bisa. Oh, Ya. ini masih dalam proses lombanya? Barusan habis final guys. Barusan habis final, jadi teman-teman mohon doanya supaya Mbak Intan dapet juara. Amin. Soalnya udah bosen dapet juara lomba poster. Bukan enggak. Kayak gitu, agak gitu. Tapi pokoknya juara aja wis. Minta doanya ya. Dan pertanyaan selanjutnya Mbak Intan, selama ikut lomba poster apa pernah kalah sih? Atau emang dari awal ikut lomba sampai saat ini menang terus? Itu gak pasti lah, pokoknya Pasti. lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Jadi kayak mungkin orang lihatnya kita menang terus ya, padahal lebih banyak kalahnya. Kayak bulan semester 6 kemarin itu kita tuh lomba 6 yang kalah itu 3, yang menang 3. Tapi yang kalah itu dalam waktu bersamaan 1 hari full itu 3 kali langsung. Jadi pas itu langsung kayak ini kok bisa gitu. Gitu. Gimana tuh perasaannya saat itu? Sehari dapat pengumuman 3 kali lomba yang gagal gitu Mbak ya? Pastinya sedih, tapi lebih sedih pas lihat doi jalan sama orang lain. Aduh. Siapa yang tega nyakitin Mbak? Enggak, kita Ya. fokus. Oke, gimana Mbak? Pastinya Mungkin bisa diceritain. Iya, pastinya sedih ya pas hari itu, soalnya dalam waktu bersamaan kayak dari pagi, sore, malam tiba-tiba dapat pengumuman nggak masuk final bahkan itu. Nah kita pas hari itu langsung evaluasi dari tim kayak apa yang kurang gitu. Nah pas di bulan kemarin aku juga sempat belajar editing lagi, kayak sempat les lagi, kayak emang harus ada yang harus diperbarui gitu. Mungkin dari juri ada kriteria khusus sekarang gitu. Gitu. Jadi itu definisi kalah dari lomba dijadikan batu loncatan untuk menggapai kesuksesan yang baru. Aku tapi nggak pernah loncat, gimana tuh? Gak bisa loncat ya? Iya, remet terus loncat. loncatnya. Agak gitu ya, aduh. Nggak apa-apa. Ini cuma bahasa kiasan, iya, nggak iya. loncat beneran Mbak Intan. Kalau boleh tahu, Mbak Intan ini biasa ikut lomba poster secara berkelompok atau individu? Maunya tuh sekelas tapi nggak bisa ya. Nggak bisa Nggak dong, bisa, dua ya. kali satu kelas ikut lomba. Maunya itu. Ya, maunya. Tapi karena panitia itu biasanya sih aku selalu ikut yang berkelompok ya. Kalau individu kan bayangkan udah editing jadi materi. Berat Edit, ya, iya, berat ya. Kayak doi jalan sama yang lain tuh berat aja. Berat. Enggak. Fokus ini, fokus. Jadi aku selalu berkelompok. Nah biasanya dari panitia itu minimal 2 orang. Tapi karena ada yang lebih muda ya, kenapa enggak aku pilih 3 orang lah. Oh, berarti satu kelompok isi 3 orang gitu. Nah, itu kan satu kelompok 3 orang. Sedangkan dalam pembuatan poster itu pastinya banyak hal yang harus dilakukan. Biasanya itu dibagi jobnya atau semuanya dikerjakan secara bersama-sama gitu. Pastinya dikerjakan secara bersama-sama, tapi ada pembagian job tersendiri. Kayak ada yang tim editing, tim cari materi, terus ada tim yang buat kayak sesuatu yang menarik, misalnya barcode dalam pembuatan video gitu. Begitu. Itu kan dibagi ya. Kalau Mbak Intan biasanya kebagian job apa nih? Aku dalam akhir tim amin tim doa. Oh bukan. Nggak bisa dong, bukan. masa iya cuma doa gitu. Nggak mungkin dong. Aku
aku kebetulan dibagi sama temanku yang tadi menjerumuskan tim editing. Tolong ya edit, kadang mereka itu ngasih materi dalam 1 hari besok dikumpulkan, itu kan kayak astagfirullahaladzim. Tolong ya. Tolong mengerti perasaannya Mbak Intan ya. Tapi dia nggak ngerti aku gimana dia. Waduh, Enggak. kode keras. Fokus. Oke, kita fokus kembali ke laptop. Kalau desain ya, desain itu menurut aku selera nih Mbak. Mungkin ada yang suka desain pakai elemen lucu-lucu gitu, terus ada yang suka desainnya simple gitu ya. Nah itu gimana caranya menyamakan persepsi antar anggota kelompok biar oh ini poster kita udah bagus nih gitu, sedangkan itu kan beda-beda ya seleranya, itu gimana Mbak? Yang pastinya sebelum pengumpulan kalian biasanya kita dalam waktu 2 hari atau 1 hari itu ada kayak meet Zoom gitu, kita bahas apakah ini sudah cocok menurut pendapat masing-masing. Nah itu biasanya udah banyak revisi tuh, kayak aku kurang cocok ini warnanya, color palette-nya gitu-gitu. Nah dalam waktu sehari aku sebagai tim editing harus bisa menyesuaikan seleranya dari teman-temanku yang lain, kan nggak harus sama kan, dari mereka pasti ada kayak pendapat ini kurang gitu. Oh berarti saling menyuarakan pendapatnya gitu ya Betul. Mbak. Emang Mbak Intan ini kalau desain biasa pakai aplikasi apa sih? Aku joki kebetulan. Oh bukan ya? Oh Enggak. Aku nggak ada sendiri guys. Nah kalau itu tergantung, kalau misalnya pas liburan bisa pakai AI, tapi karena sukanya mepet ya mahasiswa akhir, pakai Canva lah ya. Oh pakai Canva. Kalau aku sih juga suka pakai Canva, soalnya buat pemula tuh gampang gitu ya. Betul. Ya gitu sih. Kalau menurut Mbak Intan, kan kita udah tahu nih Canva itu gampang gitu ya dipakainya. Tapi apakah ada kekurangannya gitu dari Canva sendiri yang menghambat kerjaan Mbak Intan nih? Pastinya nomor pertama guys, itu harus premium ya. Tolong anak Oh, iya. Dema support saya biar Canva saya premium lagi, ini mau habis. Oh ya, buat Makasih. iya, buat lomba-lomba nih. Iya, tolong ini saya mention Belikan. Ketua Departemen PSDM. Oh ya, siapa itu? Tolong ya, Kak Lulu Triasari ya. Mohon hubungi saya nanti ya. Iya, bisa langsung ya. Mau habis soalnya. Oh mau habis, buat lomba lagi nih, bisa segera dibelikan ya Canva premium ya. Oh gitu, jadi harus premium juga ya. Tapi Harus kalau satu. pakai AI ya tadi, itu gimana Mbak? Ya pasti kayak tim editor tahu sendiri ya, kalau AI kan nggak bisa di share kayak langsung gitu kan, harus kayak nggak semua laptop itu bisa gitu. Kayak laptop saya tiba-tiba mati gitu kan, kayak tiba-tiba lemot gitu kan, itu kan kayak kendala banget ya. Udahlah ganti ke Canva gitu. Saya curiga nih, itu laptop lemot gara-gara kurang sedekah. Aduh, astagfirullah. Emang iya kayak Emang iya ya, bisa nanti diperbanyak sedekahnya gitu ya. Iya, aduh. Um, Maaf orang baik. Kita sedih sini. Iya kita sih Gak boleh ngelawak. gak boleh ngelawak. Oke. Kalau dalam pembuatan poster itu kan banyak ya tadi langkah-langkahnya. Urutan yang baik, langkah pertama gitu. Menurut Mbak Intan apa yang harus dilakukan biar kita tuh mengerjakan poster bisa runtut gitu, biar kita enak kerjainnya. Yang pertama, yang paling utama pasti niat. Gak mungkin gak sih kita gak niat Iya. tiba-tiba kayak Oh iya lomba. benar. Kan Niat, kosong nanti. iya. Niat itu paling utama karena kalau Paling ya utama. kalau kita nggak ada niat ya pasti nggak bakal selesai. Ya, sedih yang kedua mungkin itu kita harus baca strategi ya. Soalnya dari semua lomba itu nggak sama, kayak misalnya kita ikut fakultas mana gitu. Nah kita bisa harus lihat kayak tahun kemarin tuh dari juri tuh dinilai dari apanya gitu kan. Misalnya nggak semuanya itu kalau misalnya fakultas kedokteran tuh nggak semuanya jurinya dokter. Biasanya mereka tuh ngundang salah satu juri dari desain gitu. Nah mungkin itu menjadi titik poin utama sebagai penilaian. Nah yang kedua setelah membaca strategi kita harus sesuai nggak temanya yang kita ambil. Kan nggak lucu kita ngambil tema tapi kita nggak menguasai materi gitu ya. Betul Yang banget. ketiga pastinya kan kita harus mengukur materinya. Kan kalau misalnya lomba kan pasti harus materi, nggak mungkin kan posternya kosong guys. Nggak Putih mungkin kan ini. ya. Buat apa ini? Iya. Poster publik kan pasti. Iya. Ada lagi Mbak? Nggak ada, mungkin itu aja dari aku. Terus itu kan dalam poster pasti kita menonjolkan warna-warna gitu kan biar eye catching gitu kan. Nah pemilihan color palette-nya itu kayak gimana Mbak? Biar poster yang kita buat tuh menarik gitu. Belajar dari kekalahan yang sering kita itu biasanya kalau dari aku misalnya temanya itu mereka pakai warna hijau, nah kita harus sisipkan warna hijau. Nah setelah itu biar nggak tabrakan kita harus tentukan color palette-nya sesuai, misalnya habis hijau apa gitu, nggak sesuai dengan selera, kayak dia nggak selera cat sama apa
cari yang lain sih Cari Mbak. yang lain. Kalau saran aku cari yang lain aja Mbak, Iya. daripada tersakiti. Kita bahas apa sih nih poster? Bahas poster. Poster guys. Jadi yang pertama tadi kita harus cari warna yang Sesuai dengan tema yang diambil. gitu. Setelah itu selebihnya diselaraskan Dengan aja selaras, gitu. iya. Betul. Baik, gitu. Terus kalau tata letaknya nih Mbak, kan biasanya kalau poster ilmiah itu kan lebih banyak tulisannya daripada elemen-elemennya. Nah, itu gimana sih caranya biar tetap estetik gitu? Nah, kebetulan aku bukan anak poster ilmiah ya, aku poster publik, mohon maaf. Oh gitu. Jadi kalau di poster ilmiah itu aku nggak pernah juara guys. Di Sayang poster banget publiknya ya. aja iya. Jadi aku masih belum menemukan titik unggulnya. Kayak aku harus apa di poster ilmiah. Tapi kalau poster publik udah bisa membaca gitu. Kayak gitu. Ngomong-ngomong, bedanya poster ilmiah sama poster publik itu apa sih Mbak? Kayaknya tulisannya aja ya. Bukan ya? Oh, bukan. Pastinya ada bedanya lagi. Maksudnya cuma tulisan. Pas mikir nih. Oh enggak. Kita tunggu. Jadi untuk poster publik sendiri itu pastinya itu kan suatu yang apa ya, media promosi, media edukasi ya. Pastinya eye-catching kayak orang tuh membacanya tuh langsung paham. Kalau ilmiah itu ya pasti kayak gitu ya guys ya. Gitu. Kayak saya yang Gimana harus nih? diposterkan gitu loh. Tapi Gitu. kata-katanya dipersingkat. Sedangkan poster publik itu meskipun kita mengambil suatu tema misalnya penyakit ya, kita tuh nggak boleh tapi harus bisa menjabarkan dari kata ilmiahnya. Kayak misalnya GERD itu apa, kan nggak semua orang tahu ya penyakit GERD itu apa gitu. Kayak gitu. Berarti kalau di poster publik lebih banyak elemennya gitu biar Iya. menarik pembaca gitu ya Mbak ya. Ya betul sekali. Jadi elemen yang harus ditonjolkan daripada tulisan. Tapi ya mungkin 50-50 lah gitu elemen sama tulisan. Berarti sangat-sangat berperan penting ya elemen dalam poster publik gitu ya. Terus dalam pembuatan poster itu biasanya Mbak Intan memakan waktu berapa lama nih? Kebetulan aku nggak makan waktu ya. Makan nasi. Iya. Oh ya, makan nasi. Salah dong kalau makan waktu ya, makan nasi. Makan nasi aku. Lihat timelinenya dulu ya. Kalau misalnya pas liburan itu bisa ngedit sekitar seminggu 5 hari gitu ya. Tergantung niatku, Oh iya. niat lagi kembali ke niat. Kembali ke niat. Tapi karena sekarang banyak lomba, kayak banyak kuliah juga, 1 hari 2 hari bismillah insya Allah bisa gitu. Keren banget gak tuh 1 hari 2 hari bisa jadi ya jadinya. Ya meskipun harus disupport kopi ya teman-temanku, tolong Harus belikan kopi. begadang. Iya harus begadang itu. Sampai takikardi loh aku guys. Waduh, Tiki Itu Kardi. loh enggak. Kalau buat nyari materi biasanya berapa lama tuh Mbak? Nah ini tim cari materi tolong ya dipersingkat lagi waktunya. Biasanya mereka dikasih waktu 3 hari molor itu. Aduh. Kasihan tim Tolong editingnya. ya. Nggak, biasanya mereka biasanya itu 3 hari, paling molor 1 hari aja gitu, 4 harian gitu. Oh gitu. Masih bisa lah ya dikondisikan. Bisa. Terus Mbak Intan ini ada tips dan trik nggak gimana caranya supaya poster kita tuh menarik gitu? Itu sih suap jurinya aja. Oh enggak ya, Minum, nggak minum. boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Panitia segini semua. Enggak. Yang pasti yang Gimana tuh, Mbak? pertama kita harus tampil beda dari yang lain. Kayak udah posternya, meskipun posternya menarik, kalau menyebut sendiri semuanya, tapi kalau kita nggak tahu apa ya yang ditonjolkan, itu bisa titik kurangnya. Kalau misalnya dari aku, kita kadang itu kalau ada waktu, lihat waktu dulu timelinenya. Kalau aku kayak informasi lebih lanjut, misalnya disetarakan dengan barcode. Nah barcode-nya itu biasanya bisa isi video dari penjelasan poster kami, bisa kayak bentuk card dari kayak misalnya dari perjalanan penyakitnya, nanti kalau udah terkena penyakitnya harus gimana, hubungi siapa gitu. Begitu. Jadi harus ada sesuatu yang membedakan dengan poster peserta lain gitu ya Mbak ya. Betul. Catat tuh ya. Terus setahu aku nih ya dari teman-teman yang ikut lomba poster gitu ya, pasti kan mereka kayak share gitu, minta like, minta komen gitu. Nah, apakah itu berpengaruh ke penilaian juri ya Mbak? Tergantung ya, karena nggak semuanya lomba itu ada nilai bobot dari voting. Kalau sampai nge-share itu berarti ada, misalnya juri itu ambil 10-20% dari voting. Nah kan nggak semuanya itu bisa dinilai dari juri, nanti ada satu kriteria yang bisa dinilai dari orang voting gitu untuk masuk ke final. Jadi voting ini jadi poin plus ya biar bisa masuk ke final. Istilahnya apa tuh? Golden ticket. Nah, buat masuk ke final gitu. Kayak Mas Anang aja kalau gitu kan ya. Nah,
Kalau di final nih, kan Mbak Intan pasti udah sering dong ya melewati final-final ini. Di final tuh kita ngapain sih di sana? Aku maunya makan-makan, tapi kayak panitia nggak mau kayak gitu ya. Bisa dong, mau ngapain nih? Aku pas itu merenung, enggak. Merenung. Jadi aku kayak menjelaskan lebih lanjut terkait poster yang telah aku kayak submitkan, aku kirimkan. Jadi kayak lebih di situ bisa nampilin secara drama, bisa kayak dokter sama pasien interaksi. Nah, untuk menjadi titik poin unggulan, biasanya aku menampilkan nyanyi meskipun suaraku jelek. Jadi Pak Yosi gak bisa merekrut aku sebagai penyanyi. Ya, aku saya nggak usah. nggak usah ya Pak Yosi. Soalnya sebenarnya suaranya false ya Mbak ya. Enggak sih, enggak di. Enggak. Masih ada bagus-bagusnya. Dikit kataku Dikit. tapi. Kalau kataku enggak sih. Enggak. Aku udah dengar. Aku habis ini nyanyi enggak apa? Jadi Pak Yosi, saran saya nggak usah rekrut Mbak Intan, soalnya meragukan gitu ya suaranya Pak Yosi. Maaf Pak Yosi. Serius. Terus selain itu, selain drama, selain nyanyi, apakah ada yang lain? Enggak sih, aku suka drama. Suka drama queen? Enggak. Nggak bercanda. Iya, kayak gitu aja sih, kayak lebih menjelaskan drama, kayak interaksi, kayak main peran gitu kan, main peran dokter pasien gitu-gitu biasanya. Kebanyakan yang Biasanya gitu. kita ambil begitu. Terus pas ini Mbak, pas final, tips dan triknya biar kita bisa jadi juara gitu ada nggak? Selain kita menonjolkan mungkin nyanyi kita, drama kita, apakah ada tips dan trik biar kita jadi juara gitu? Yang pastinya kan nggak mungkin ya udah karyanya bagus, presentasinya bagus, nanti nggak bisa jawab pertanyaan, kan nggak lucu ya. Pastinya ketiganya itu harus disiapkan secara baik gitu kan, kayak harus kayak bisa mengira-kira nanti pasti jurinya tanya sebelah mana nih, tanya apa, pasti kita nanti akan di kayak apa ya, dibabat habis gitu dalam satu waktu itu antara presentasi dan juga tanya jawab. Berarti nanti ada sesi tanya jawabnya gitu ya? Iya. Biasanya berapa lama tuh? Kebanyakan itu untuk presentasi sendiri itu bisa 7-8 menit, untuk tanya jawab itu 5 menit, dari biasanya ada 3 dosen yang akan melakukan sesi tanya jawab. Oh gitu, lumayan banyak ya waktunya buat tanya jawab gitu, bikin kita deg-degan nih. Bisa-bisa kita udah belajar, ternyata pas ditanya ngeblank gitu. Kalau Benan biasanya gimana tuh? Tipsnya biar gak ngeblank gitu, apakah semalaman belajar terus atau malah relax dulu gitu? Pastinya untuk setiap anak itu harus diwajibkan untuk menulis kayak kayak semacam kisi-kisi pertanyaan gitulah. Biasanya 10 per anak harus mengisi dan juga menstorkan kita, jadi nanti kita belajar dari situ. Atau enggak jurnal yang sebagai referensi kita dibaca ulang gitu. Nah, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Mbak Intan, mulai dari pengalamannya, terus pembuatan poster, terus lomba-lombanya, tips-tipsnya gitu. Nah, ini yang terakhir nih dari aku pertanyaannya. Apakah ada harapan dan motivasi buat mahasiswa yang menyukai bidang yang sama untuk seperti Mbak Intan gitu, biar terinspirasi gitu? Ya mungkin untuk harapannya, percayalah guys, terjerumuskan dari teman itu nggak semuanya buruk ya, ternyata ada hal baiknya. Jadi kayak untuk sekalian, baik itu semester muda, semester tua, kayak aku harus berani tampil, kayak mencoba hal yang baru. Nah, kalau kita udah mau mengambil resiko, nanti kita akan terbentuk tanggung jawabnya. Untuk motivasinya mungkin perbanyak pengalaman sebelum kita nanti ada di dunia kerja gitu. Keren banget ya sih Mbak Intan hari ini. Nah, aku izin buat menarik kesimpulan dari perbincangan kita hari ini ya Mbak. Jadi dalam pembuatan poster ini ada beberapa langkah nih. Nah, yang pertama kita bisa memilih tema terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa riset ya Mbak, gimana sih event itu, penilaiannya seperti apa gitu. Lalu setelah itu ada pembagian job desk nih. Ada yang tim nyari materi, ada yang editing gitu ya. Terus nanti bisa juga dipaparkan nih antar anggota kelompok, kurang apa, jadi kita sama-sama bisa memberikan pendapat apa yang kurang gitu ya. Nah, selain itu ada tips dari Mbak Intan pas final nih. Nah, pas final sebisa mungkin buat poster kita lebih menonjol dari peserta yang lain, seperti mungkin kalau Mbak Intan nih ada drama, ada nyanyinya juga, jadi kan itu jadi poin plus. Dan jangan lupa ketika menjawab pertanyaan dari juri itu harus dengan
dibekali ilmu ya. Jangan asal jawab nih. Oke, gitu ya Mbak Intan. Dan mungkin itu dari aku. Terima kasih Mbak Intan sudah berkenan Makasih ya. berbagi cerita di Sudut Pandang Podcast episode 4 ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan ini dia Sudut Pandang Podcast episode 4. Nah, buat teman-teman yang suka ngedit mungkin ya, tapi masih ragu, masih takut untuk mencoba ikut-ikut lomba, ada satu perkataan dari Mahatma Gandhi yang kurang lebih seperti ini. Ketika kamu bisa melangkah, mungkin akan ada hasil dan mungkin tidak akan ada hasil. Tapi ketika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak akan ada hasil. Di samping itu masih banyak yang belum sadar bahwa takut kalah, takut gagal itu sama artinya dengan takut untuk menang. Ketakutan membuat kita tidak mau untuk melangkah. Jadi, apa yang mau dimenangkan? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.